Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Tuan. Silakan duduk, Tuan. Iya. Saudara-saudaraku, saya mendengar berita yang menggembirakan bagi kita semua, yaitu menyerahnya Jepang terhadap sekutu. Itu berarti terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Itu kabar yang sangat menggembirakan bagi kita semua. Tapi saya bingung, apa itu kekosongan kekuasaan, Tuan? Maksud saya, Jepang tidak lagi berkuasa terhadap negeri kita karena menyerah kepada sekutu. Sedangkan sekutu belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Oh iya, saya mengerti maksud Tuan. Terima kasih atas penjelasannya. Lalu sekarang apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Saya setuju senada, Tuan. Karena waktu inilah yang tepat bagi kita semua untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya kita merdeka! 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 Tenang, semuanya harap duduk di tempatnya masing-masing. Kalau kalian semua sudah setuju, besok kita akan mendatangi rumah Soekarno dan kita bisa bicarakan maksud keinginan kita semua. Bagaimana kalau rapat ini kita cukupkan sekian, lebih baik kita pulang ke rumah masing-masing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bu, apakah Bung Karno yang ada? Kami ingin bertemu dengannya. Ya, Kang Mas ada di dalam. Ada apa yang mencari Kang Mas? Begini Bu, ada hal yang penting harus kami bicarakan dengannya. Oh, kalau begitu silakan masuk. Terima kasih Bu. Sama-sama. Kalau begitu saya panggilkan Kang Mas terlebih dahulu. Baik Bu. Siapa Bu yang datang? Itu para pemuda datang. Mereka ingin berkata penting katanya. Ya sudah Kang Mas, saya kembali ke belakang dulu. Masih banyak pekerjaan yang belum saya kerjakan. Oh ya, tuan-tuan mau minum apa? Biar saya ambilkan. Seadanya saja, Bu. Saya dengar dari istri saya ada yang ingin kalian bicarakan. Memang apa? Kami ingin membicarakan keinginan kami untuk secepatnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Maksud kalian apa? Saya tidak mengerti. Silakan diminum tuan-tuan. Terima kasih Bu. Sama-sama. Maksud kami adalah menginginkan Indonesia agar secepatnya memproklamasikan kemerdekaannya. Lalu kenapa kalian ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Karena inilah kesempatan yang baik bagi kita semua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Karena Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Apa kalian tidak memikirkan bahaya apa saja apabila kita nekat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Apalagi kekuatan militer Jepang yang masih berada di Indonesia dapat menggagalkan rencana untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang jelas kami menginginkan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Apa ini tidak terlalu tergesa-gesa? Sedangkan kebenaran berita menyerahnya Jepang kepada sekutu masih diragukan. Lebih baik kita cek dahulu dari sumber yang resmi. Jadi usulan kami belum dapat disetujui, tapi saya yakin berita tersebut benar adanya. Mungkin pembicaraan ini kita secukupkan sekian saja karena sudah malam. Sebelumnya kami meminta maaf, mungkin kedatangan kami mengganggu waktu istirahat Bung. Tidak apa-apa, silahkan.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa Pak Soekarno-nya ada di rumah, Bu? Kami semua ingin mencari Bung Karno, Bu. Bung Karno-nya ada. Oh, mencari Kang Mas. Ayo masuk. Wah, kebetulan sekali ya, tokoh-tokoh tua juga sedang berkumpul di sini. Apa Bu? Tokoh tua juga ada di sini? Iya, ada seperti Dr. Samsi dan Buntaran dan yang lainnya. Kita asikkan ngobrol. Silahkan masuk, silahkan duduk. Saya panggilkan dulu Kang Mas. Silahkan duduk. Maaf, Bung. Lagi-lagi kami mengganggu waktu Anda. Ah, tak apa-apa. Lalu apa yang kalian ingin bicarakan? Begini, Bung sendiri sudah tahukah bahwa kami menginginkan Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaannya? Ya, saya tahu kalian begitu menginginkan Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaan. Lalu kenapa Bung tidak menyetujui kalau Bung menginginkan kemerdekaan Indonesia? Saya tidak bisa seenaknya saja menyetujui usul Anda tanpa rapat dahulu dengan anggota PPKI. Saya berharap Bung tidak ada yang mengadakan rapat dengan anggota PPKI karena saya takutkan nanti Jepang mengetahui rencana ini. Kita tahu bahwa PPKI dibentuk oleh Jepang. Ya, saya tahu bahwa memang PPKI dibentuk oleh Jepang. Tapi itu merupakan salah satunya jembatan bagi kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi kami tidak ingin Jepang ikut campur tangan dalam rencana ini, Bung. Jadi maksudnya kita akan memutuskan segala ikatan dengan Jepang, begitu kan? Ya, begitu. Tetapi saya tidak menyetujuinya. Lebih baik kita bicarakan masalah ini dengan anggota PPKI agar nantinya saat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia kita tidak mengalami banyak masalah. Tapi Tidak ada tapi-tapian yang tidak akan mengikuti keinginan kalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini kok tokoh pemuda dan tokoh tua berkumpul di sini? Tidak apa-apa, saya senang Bung datang kemari. Saya sedang membicarakan keinginan para pemuda ini. Memang apa keinginan para pemuda? Yang saya dengar kalau tidak salah, para pemuda ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, benar sekali itu yang mereka inginkan. Tetapi yang saya tidak setujui karena saya tidak bisa mengambil keputusan itu sendiri. Bagaimana kalau kita rundingkan masalah ini tanpa para pemuda terlebih dahulu? Sebaiknya kita rundingkan masalah ini dengan tokoh-tokoh tua. Baiklah, saya setuju. Tapi bagaimana dengan para pemuda ini? Biarkan para pemuda itu duduk di serambi belakang. Sekarang kita lakukan. Sedangkan para pemuda terus mendesak untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi kita tidak tahu kebenaran berita tersebut. Lagi pula, kalau memang berita tersebut benar, tentu saja seharusnya kitalah dahulu yang mengetahuinya. Jadi, maksudmu, kita tidak akan mengikuti keinginan para pemuda. Benar, karena yang saya takutkan nantinya malah terjadi pertumpah darahan. Mengingat kekuatan militer masih siap siaga dan kuat di sini. Ya sudah, bagaimana kalau keputusan Anda dan Bung Hatta untuk tidak menyetujui keinginan para pemuda ini kita sampaikan kepada para pemuda? Ya sudah, ayo kita hampiri mereka. Bagaimana keputusan Anda, Bung? Saya tetap pada pendirian saya bahwa kami tidak ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sekarang ini. Jika memang kalian tetap pada pendirian kalian, maka saya persilakan kalian mencari tokoh yang lain. baiklah kalau pendirian Anda seperti itu, kami tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi yang jelas, kami akan berusaha memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya.
Sekarang apa yang harus kita lakukan? Soekarno dan Muhammad Hatta tetap bersikeras tidak menyetujui usul kita. Apalagi mereka berdua tetap tidak percaya dengan berita itu. Begini saja, saya mengusulkan agar Bung Karno dan Muhammad Hatta kita asingkan saja keluar Jakarta untuk menjauh mereka dari pengaruh Jepang. Apa kalian setuju dengan usul saya? Setuju! Tapi saya bingung, kita akan membawa kedua tokoh nasionalisme itu kemana ya? Kita serahkan saja tugas ini kepada Singgih dan Latif Hendra Diningrat karena mereka adalah anggota PETA. Baiklah, akan saya pikirkan dahulu. Bagaimana kalau kita bawa mereka berdua ke Rengklas Dengklok dekat Karawang? Karena di sana dekat dengan tempat salah satu pemusatan tentara PETA yang keamanannya terjamin. Benar, apa kalian menyetujuinya? Bagus, kami setuju dengan rencana tersebut. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya malam-malam begini datang kemari? Maaf Bu, kami tidak bermaksud mengganggu waktu istirahat Ibu. Tapi ada hal penting yang harus kami bicarakan dengan Bung Karno. Sekali lagi kami minta maaf ya Bu. Tidak apa-apa. Mari silakan masuk, silakan duduk. Makasih Bu. Sama-sama. Kalau begitu tunggu sebentar ya, saya panggilkan Bung Karnonya. Oh ya lupa, kebetulan Bu Hatta juga menginap di sini. Katanya mereka ingin membahas sesuatu hal yang penting. Apa Bung Hatta juga perlu saya panggilkan? Iya Bu, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo silakan duduk. Terima kasih. Bu, kok tamunya tidak ditawarin minum dulu? Maaf Kang Mas, Ibu lupa. Oh ya, tuan-tuan mau minum apa? Ah, ngerepotin Bu, nggak usah saja. Terima kasih. Biasa aja. Jadi tuan ini mau minum apa? Apa saja Bu, yang penting halal. Ya sudah, saya ke belakang dulu. Katanya kalian ingin membicarakan hal penting dengan saya. Memang hal penting apa? Apa berkaitan dengan tadi siang? Sebelumnya kami meminta maaf lagi-lagi kami mengganggu istirahat Bung. Kedatangan kami kemari memang berkaitan dengan kejadian tadi siang. Begini Bung, kami sebenarnya diutus untuk membawa Bung Karno dan Bung Hatta untuk keluar kota. Kemana? Ke Karawang. Memang kenapa kami harus keluar kota? Untuk menghindari pengaruh dari Jepang. Tapi kalau kami tidak mau, Sekarang Tuan bukan waktunya untuk berdebat. Cepat ikut kami. Apakah semua ini penting? Sangat penting, Bung. Baiklah, kami akan ikut. Tapi saya berpamitan dulu dengan Fatmawati. Bu, Kang Mas pamit dulu. Kang Mas akan pergi dengan para pemuda itu. Kemana? Ke Karawang. Bolehkah saya ikut? Saya merasa akhir-akhir ini perasaan saya tidak enak tentang Kang Mas. Baiklah, ayo cepat. Bung, apakah sudah selesai bicaranya? Kalau begitu, bagaimana kalau sekarang kita berangkat biar cepat? Ayo kita berangkat.
Sudahlah Khairul Saleh, sebaiknya kalian jangan menahan Soekarno dan Bung Hatta. Memangnya kenapa? Apa alasannya? Rasanya tidak arif apabila kita menahan kedua tokoh nasional itu. Tidak arif bagaimana? Kami sudah mencoba untuk meyakinkan mereka, namun tetap saja mereka menolak. Saya yakin kalau kita bicara baik-baik, pasti keinginan kalian akan dipenuhi. Saya akan membantu kalian untuk meyakinkan Soekarno dan Muhammad Hatta. Apakah yang Bung bicarakan ini dapat dipegang? Yang kami inginkan adalah kemerdekaan Indonesia besok harus dilaksanakan. Percayalah, saya akan meyakinkan tokoh nasionalis itu agar menyetujui usul kalian itu. Ya sudah, sebaiknya kita sekarang berangkat ke Kerawang untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Baiklah, ayo kita berangkat. Maaf Nona, apakah masih ada kamar hotel yang kosong buat kami? Maaf Tuan, semua kamar hotel di sini sudah penuh. Oh begitu, terima kasih. Kamarnya penuh, bagaimana ya? Bagaimana kalau kita ke rumah Laksamana Maeda? Dia adalah teman akrab saya. Dia juga seorang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Kalau tidak salah juga, dia merupakan salah satu perwira tinggi Angkatan Darat, jadi pasti keamanannya terjamin. Saya setuju, karena seperti yang dikatakan Sayuti Malik, keamanannya terjamin. Ya sudah, kalau begitu kita berangkat ke rumah Laksamana Maeda. Selamat malam. Malam. Apakah kami bisa bertemu dengan Tuan Laksamana Maeda? Silakan masuk, Tuan ada di dalam. Terima kasih. Selamat malam, Tuan. Malam. Ada apa? Kenapa tuan-tuan ini mendatangi kediaman saya? Apakah ada masalah yang serius? Maaf, mungkin kedatangan kami mengganggu istirahat Tuan. Kami bermaksud untuk menanyakan apakah benar berita menyerahnya Jepang kepada sekutu. Dari mana Tuan mendengar berita tersebut? Kami mendengar berita tersebut dari salah satu pemuda. Katanya dia mendengar berita tersebut dari radio luar negeri. Memang benar berita tersebut, tapi kami masih merahasiakannya agar tidak timbul kekacauan karena kami masih bertanggung jawab terhadap keamanan Indonesia. Sekarang Tuan, yang kami bingungkan, para pemuda terus mendesak untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia agar secepatnya dilaksanakan. Wah, ini merupakan gagasan yang bagus mengingat inilah waktu yang untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Berarti Tuan menyetujuinya? Ya. Begini, kalau Maeda mengizinkan kami boleh meminjam rumah Anda. Boleh, memang untuk apa? Kami telah sepakat, apabila berita itu benar adanya, kami akan segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Rencananya kami ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia besok pagi. Apakah Tuan keberatan? Tidak sama sekali. Lalu persiapan apa yang akan kita siapkan? Rencananya kami akan membuat naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya sudah, ayo sekarang kita buat bersama naskahnya di ruang makan. Kita tidak boleh membuang waktu percuma kan? Rasanya terlalu banyak orang kalau kita mengerjakan naskah ini bila bersama. Bagaimana kalau Anda, Bung Hatta, Ahmad Subarjo, serta saya mengerjakan naskah ini bersama? Benar, sebaiknya memang mereka lah yang harus menuju ke ruang makan. Tapi bagaimana dengan para pemuda ini? Biarkan mereka di sini menunggu kita. Ayo Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, dan beberapa pemuda pergi ke ruang makan untuk menyusun naskah proklamasi. Biarkan mereka di sini menunggu kita. Ayo Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, mari kita menuju ruang makan. Biarkan saya yang mencatat. Baiklah. Untuk pembukaan, kata apa yang bagus ya? Bagaimana? Untuk pembukaannya kata proklamasi. Sepertinya kata itu cocok untuk naskah ini. Ya, bagus. Lalu untuk isinya apa? Sebentar, saya akan berpikir dulu. Ya, bagaimana kalau begini? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Karena naskah ini menyatakan kemerdekaan bangsa kita. Itu bagian dari pembukaan. Sekarang isinya bagaimana? Saya sudah berpikir begini, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan yang lain-lain.
diselenggarakan secara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Ya, bagus. Semua udah selesai. Jadinya seperti ini. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga. Bagaimana kalau sekarang kita menghampiri para pemuda? Apakah mereka menyetujui isi naskah ini? Ya sudah, ayo kita menghampiri para pemuda. Bagaimana? Naskahnya sudah selesai, Bung? Sudah, akan saya bacakan. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan secara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Wakil bangsa Indonesia. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Ada kata-kata sedikit yang janggal, jadi perlu diberi perubahan sedikit. Baiklah, kita akan memperbaikinya sekali lagi. Itu lebih baik. Maaf, apakah Sayuti Melik bisa mengetik naskah ini dengan perubahannya? Saya bisa, Bung. Ya sudah, tolong ketik naskah ini dengan cepat. Baiklah. Ini, Bung, naskahnya sudah selesai saya ketik. Terima kasih. Bagaimana kalau naskah ini yang menandatangani kita semua yang ada di sini? Ya, saya setuju. Agar mengacu kepada Declaration of Independence. Saya tidak setuju, lebih baik Anda dan Bung Hatta yang menandatangani naskah tersebut atas nama bangsa Indonesia. Nah, sekarang naskah sudah selesai. Lalu yang kita pikirkan, di mana kita akan membacakan naskah tersebut? Kami sudah menyiapkan tempat. Kita akan membacakan teks proklamasi ini. Di mana? Di lapangan Ikada. Saya menolak. Kenapa Anda menolak? Karena kalau kita membacakan naskah itu di lapangan Ikada akan menimbulkan bentrok dengan tentara Jepang. Ya juga ya. Kenapa saya tidak memikirkan sampai ke sana? Bagaimana kalau kita membacakan teks proklamasi itu di rumah saya? Saya setuju. Mungkin dengan cara itu, tentara Jepang tidak akan mengacaukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya sudah, naskah sudah selesai disusun. Bagaimana kalau kalian pulang ke rumah masing-masing? Dan istirahat saja, lihat kalian begitu lelah. Pagi harinya kita berkumpul di rumah Soekarno. Ya, kami semua sudah lelah. Sebaiknya kami semua pulang saja. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih atas izin Tuan. Ah, tidak apa-apa. Ya sudah, Tuan. Kami pamit dulu. Permisi. Ya. Silakan duduk. Maaf Bung Karno, apakah kita akan melakukan pengibaran bendera merah putih? Ya haruslah, itu kan sebagai simbol kalau kita telah merdeka. Belum. Ya sudah, biar saya yang mengurus benderanya. Saya akan menyuruh Fatmawati menjahitkan sekarang juga. Ya sudah Bung, biar saya yang mencari tiang bambunya. Saya permisi dulu. Ya silahkan. Wikana, tolong panggilkan Fatmawati kemari. Baiklah, Bung Karno. Ada apa Kang Mas memanggil saya? Tolong jahitkan bendera merah putih. Bukankah ibu mempunyai kain merah putih? Entahlah, seingat ibu, kain itu sudah ibu buat rok. Pokoknya Kang Mas minta sekarang jahitkan benderanya. Maaf, saya terlalu lama menunggu saya.
Ah, tak apa-apa. Kebetulan persyaratannya juga belum selesai. Memang persiapan apa? Persiapan untuk pengibaran bendera, sedang menjahit benderanya, sebentar lagi sudah beres. Maaf Bung, dapatkah proklamasi ini segera dimulai? Bisa. Ayo silahkan kita menuju halaman depan. Pada kesempatan pagi ini, kita berkumpul untuk menjadi saksi dari peristiwa penting yang selama ini kita tunggu, yaitu peristiwa yang selalu menjadi impian dan harapan sebagai bangsa yang terjajah. Dari bertahun-tahun yang lalu sampai beratus-ratus tahun yang lalu kita memperjuangkan kemerdekaan kita agar bebas dari penjajahan. Hari ini kita mengibarkan kemerdekaan kita dengan harapan dapat menjadi tombak agar kehidupan kita bisa berubah menjadi lebih baik, lebih layak dari sebelumnya. Terima kasih kepada para pejuang yang kokoh dan teguh memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita dengan segenap jiwa dan raganya dari mulai penjajahan bangsa Portugis, Inggris, Jepang, dan Belanda. Kita selama ini seolah seperti orang yang selalu tunduk di hadapan penjajah. Kita seolah mengabdi kepada mereka, namun dia dalam hati kita tetap menjunjung tinggi keinginan dan impian kita untuk kemerdekaan bangsa kita. Kini semua harapan kita itu bukanlah sebuah angan-angan belaka, melainkan sebuah perjuangan yang hasilnya dapat kita saksikan saat ini. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dengan ditandai pembacaan naskah proklamasi. Proklamasi kami, bangsa Indonesia. Dengan ini kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah naskah proklamasi ini sebagai tanda bahwa bangsa kita, bangsa Indonesia yang telah merdeka. Kemudian sebagai simbol kebebasan dan kemerdekaan kita kibarkan bendera merah putih. Gerak, luruskan. Lurus. Langkah tegap maju. Jalan. Luahan kanan. Jalan. Bendera siap. Kepada bendera merah putih, hormat. Gerak. Tegap. Gerak. Hadap kanan kiri gerak. Dua langkah belakang jalan. Luruskan. Lurus. Pada sang merah putih. Hormat gerak. Tegak gerak. Tolong siarkan berita tentang proklamasi kemerdekaan ini selama 3 kali berturut-turut. Baiklah Tuan Waidan, saya akan menyiarkan berita ini selama 3 kali. Hei, kalian berdua. Hentikan segera penyiaran berita ini. Kalau tidak, kalian akan kami jatuhkan hukum. Teruskan saja tugasmu, Evus. Baiklah Tuan.
Segeralah ralat berita penyiaran ini dan segel pemancaran yang ada di kantor berita Damai dan laranglah para pegawai yang bekerja di dalamnya segera mungkin. Baik, Tuan. Bagaimana ini? Pemancar yang di radio Damai telah disegel dan para pegawai pun dilarang masuk dalam kantor tersebut. Bagaimana kita akan menyiarkan berita ini kepada seluruh rakyat? Iya, bagaimanapun caranya kita harus menyiarkan berita ini kepada seluruh rakyat. Baiklah, begini saja. Bagaimana kita ambil alat-alat radio yang berada di kantor berita Damai dan kita pindahkan ke tempat lain, kemudian kita bisa terus sebarkan berita proklamasi ini. Itu ide yang sangat baik. Tapi bagaimana kita mengambil peralatan tersebut sementara kantor berita Damai telah disegel oleh pihak Belanda? Untuk itu, kita harus mengambil peralatan tersebut sedikit demi sedikit. Terus peralatan tersebut akan kita bawa kemana? Kita bawa semua peralatan tersebut di rumah Waidan B. Palewan yang berada di Jalan Menteng 31. Baiklah, itu ide yang bagus. Mari segera kita lakukan. Messing with my head again. You had your heart set on me, but these feels they come and go, and they come so easily. Tell me why it is that I can't forget, but you're breaking down my walls again just to set me free. Why do I, baby? Why do I love the way you are? Will always leave me. Why do I, baby? Why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby? Why do I love the way you are? Will always leave me. Why do I, baby? Why do I love the touch but never love the feeling? Tapi saya yakin berita tersebut benar adanya. Mungkin pembicaraan ini kita cukupkan. Staying up when I go out, you gotta know I'm all yours. But when I say what's that about, you start slurring your words. Tell me why you have to seem so distant when I'm holding you. Your fingertips are drifting away, and I fucking love how it hurts. Why do I, baby? Why do I love the way you are? We always leave me. Why do I, baby? Why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby? Why do I love the way you are? We always leave me. Why do I, baby? Why do I love the touch but never love the feeling?